Oke, kita lanjutkan pembahasan situs kita. Yang pertama tadi saya udah bahas tentang sapindonesia.net ya. Kemudian berikutnya adalah kursus sapkm.wordpress ya. Jadi teman-teman yang di konsultan SAPKM bisa merefer ke sini untuk mencari artikel tentang quality management ya. Ini pun saya bahas secara silabus sudah lengkap. Saya kira cukup untuk pemula menengah konsultan untuk mempelajari SAPKM, khususnya user yang setiap hari melakukan proses quality management. Saya kira sudah cukup ya. Jadi di sini ada materi master data, kemudian transaksi planning and execution, ada integrasi KM ya. Integrasi KM dengan modul yang lain. Di sini ada dengan procurement, production, distribution, dan PP juga ada dengan production ya, dengan production. Kemudian ditambah materi yang berhubungan dengan KM, misalnya notification. Di sini ada quality notification, kemudian ada certificate, stability studies, dan seterusnya. Dan yang tidak lupa dari semua materi, keempat materi yang tiga khususnya ya, mohon maaf, tiga materi yang saya sajikan di situs ini, selain diarahkan untuk bisa melakukan proses transaksi baik itu pada PP, KM maupun PM, juga saya berikan configuration ya, konfigurasi, karena ini adalah satu kelengkapan dari modul khususnya untuk yang konsultan yang mereka terjun ke project-project SAP gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca-baca di sini materinya. Ya, seperti ini kita lihat di home. Nah ini ya materinya seperti ini. Nah seperti itu ya. Ada file contohnya yang saya capture. Bagaimana cara membuat inspection lot secara manual, tiketnya juga saya paparkan, dan video tutorialnya. Ini kebetulan jaringannya lagi jelek, jadi ada beberapa video tutorialnya yang sudah saya sertakan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah SAP PM ya, plan maintenance. Ini pun sudah lengkap ya, mulai dari pembuatan transaksi master data transaksi juga sampai ke configuration. Di sini konfigurasinya ada dua, pada notification juga pada maintenance order atau work order ya. Nanti teman-teman bisa baca juga di sini konsep SAP PM seperti apa. Nah ini semua ada bahasannya, juga ada konfigurasi yang saya sajikan di sini poin-poinnya ya. Jadi teman-teman bisa melihat step-stepnya untuk membuat satu skenario, nanti bisa ngikutin baik itu cara pembuatan config-nya juga cara menjalankan tiketnya ya. Oke. Kita akan masuk ke materi ya. Materi yang pertama adalah kita buat dulu initial finish product pada work scheduling ya. Kita lihat SAP-nya. Oh ya, satu lagi teman-teman yang kesulitan untuk SAP, untuk mengakses SAP karena terbatasnya SAP yang ada di kantor-kantor ya. Tentunya saya sudah menyediakan di sini ya SAP IDES yang bisa teman-teman pakai di rumah masing-masing ya, tanpa harus menggunakan server ya. Jadi SAP IDES ini sifatnya adalah portable, Anda tinggal copy langsung Anda bisa jalankan. Dan tentu saja di sini SAP IDES yang saya miliki itu konfigurasi closingnya, konfigurasi accountingnya, closing ya, closing accountingnya, closing inventory-nya udah saya buka semua ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, kalau udah mengcopy SAP IDES dari saya bisa dipakai untuk current date yang sekarang. Kebetulan kita masuk di tahun Maret 2023 ya. Ini udah kebuka semua, jadi bisa melakukan proses posting seperti yang teman-teman lakukan di SAP di perkantoran ya. Oke, kita cek dulu di MM03, kita lihat. Nah ini material finish produknya.
Di sesi sebelumnya saya sudah bahas bagaimana cara membuat material master ya. Ini saya udah buat 1427. Nanti teman-teman bisa ngelihat nge-refer ke materi tentang bagaimana cara membuat material master. Nah, teman-teman bisa lihat, ini saya ceng aja ya. Di work scheduling view di sini Anda masukkan plan. Bentar. Kemudian oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini serial number profile itu dia kita sudah setting ke DH01 ya. Di sini banyak serial number yang dibuat oleh konsultan di konfigurasi, tapi saya membuat yang DH01 ya. Ini sudah kita pasangkan, kemudian serial levelnya ini 1. Jadi 1 itu maksudnya dia membuat serial numbernya berurutan secara serial gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berikutnya adalah kita lihat di SPRO ya, konfigurasi yang ada di SPRO. Di sini kebetulan saya udah buka. Nanti teman-teman masuk ke SPRO ya. Pada menu di sini logistik general ya, nanti masuk ke sales distribution. Kemudian di basic function di sini serial numbers ya. Kemudian determine serial number profile yang ini. Nah, ketika masuk ke sini nanti teman-teman bisa buat baru, mengcopy dari yang ada. Kebetulan saya pakai yang DH01 yang ini ya. DH01 nama profilnya, kemudian kategorinya adalah B ya. Jadi kebetulan nanti teman-teman yang membuat serial numbernya bisa macam-macam, karena saya membuat yang ini yang B. Jadi saya saya mappingkan dengan yang equipment yang by serial number gitu ya. Kalau saya buka kembali ini, nah di sini ada fungsi dari profile itu nanti akan melakukan proses good receipt secara serial number, kemudian PP juga nanti di modul delivery ya di SD. Nah ini 03 adalah obligatory gitu ya. Kemudian ini equipmentnya yang 02 artinya adalah selalu menggunakan equipment gitu ya. Itu konfigurasinya. Lalu setelah mengkonfigurasi dua poin tadi, baru kita buat equipment ya. Caranya bagaimana? Tikot yang dipakai adalah IE01 ya. Misalnya saya udah buat di sini 5 ya. Misalnya saya buat yang nomor 6 gitu ya. Nah, di sini equipment kategorinya tadi saya sudah tunjukkan. Di sini teman-teman pakai yang B ya. Mesin with serial number. Oke, enter. Kemudian masukkan deskripsi. Kemudian lokasi kalau ada, plan ya. Kemudian pada saat serial number di sini ada serial number. Finish produknya teman-teman masukkan di sini ya. Nah, serial numbernya ini berarti yang ini gitu ya. Saya copy, saya masukkan ke sini. Kemudian enter. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi di sini statusnya adalah available ya, AVLB. Kemudian saya save. Nah, ini udah kebentuk. Kita ambil nomornya adalah 6 ya. Saya kopikan, saya simpan di bentar ya, notepadnya. Saya simpan di notepad di sini biar kita tahu ya, seperti itu ya. Oke, serial number udah. Berikutnya adalah membuat production order ya. Kita buat production order.
dari sini aja, atau kita buka screen baru CO01. Oke, finish goodnya masukkan, kemudian plan ini udah benar sama order type ya, order type nya ini, kemudian enter. Total quantity saya masukkan 1 each ya, satu, kemudian ini kita buat current date, enter, ini tanggal sekarang. Ini ada pesan karena saya tidak melengkapi BOM, nggak ada masalah. Kemudian Anda perhatikan di sini current date ya, tanggal 28 bulan 3 2023 ya. Kemudian kita cek di kontrol data. Nah, teman-teman perhatikan di sini di kontrol data ini dari material finish produknya, maka profilnya akan masuk ke sini ya. DH01. Nomor serial numbernya belum ada gitu ya. Oke. Jadi dia udah link dengan material dan production ordernya. Oke, kita save. Ketika akan menyimpan production order, teman-teman bisa lihat di sini dia minta serial number ya. Nah, serial numbernya adalah equipment yang tadi kita udah buat ya. Jadi kita masukkan serial numbernya yang ini, Ctrl C, kemudian simpan di sini gitu ya. Oke. Nah, baru ordernya kesimpan dengan nomor 3327 ya. Kalau kita lihat lagi di sini, nah ini ordernya ya. Nah, baru serial numbernya di sini muncul sejumlah 1 ya. Kita simpan dulu nomor ordernya. Oke, jadi langkah pembuatan production order yang kita relasikan dengan serial number sudah kita lakukan. Kemudian kita lihat JAR ya. Proses berikutnya adalah good receipt. Good receipt adalah memasukkan stok ke dalam unrestricted use gitu ya, maksudnya gitu. Kita lihat dulu di general, di sini total quantity 1, tapi delivery-nya masih kosong ya. Artinya ini order belum dilakukan proses GR atau good receipt. Kita GR, Ctrl C, ini saya copy, kemudian ini saya tutup aja, kita migo. Oke, ininya adalah good receipt ini, dan ininya adalah order, kemudian masukkan nomor ordernya, enter. Oh, dia ada pesan bahwa tidak bisa di GR karena ordernya belum dirilis ya. Kita CO02 dulu, ini kita rilis dulu. Oke, kemudian baru kita save. Kalau ini pesan dari cost estimate ya, standar cost. Nah, teman-teman juga bisa nge-refer bagaimana cara cost estimate yang ada di production order ya. Itu materinya sudah ada, tinggal cari aja di keyword. Oke, kemudian kita lihat migo. Masukkan ordernya, kemudian enter, baru kebaca ya. Teman-teman bisa lihat di sini kebaca nomor finish produknya, kemudian kuantitinya kebetulan 1. Ini plannya, kemudian slognya kita pakai ini, kemudian serial numbernya. Nah, ini serial numbernya teman-teman bisa lihat sudah nempel di tab GR ya, di sini. Oke, kemudian saya save. Oh, ini terbuka oleh saya. Kita keluarin dulu ya, yang ini kita keluarin, kita coba lagi. Oh sorry, ada error, kita ulang ya. Migo, quantity 1, serial number iya, oke. Kemudian kita coba save slognya.
Oke, ini udah tersimpan ya, material dokumennya nomornya 13 ya. Oke. Kemudian, jadi kita sudah melakukan proses GR pada production order, kemudian kita cek equipment ya. Kita cek equipment, ini saya tutup dulu. Kita cek setelah kita melakukan proses transaksi, beberapa transaksi, sorry ini kita tutup dulu biar nggak kebanyakan. Oke, kita masukin equipmentnya yang 6 betul. Display aja. Nah, kita lihat di history ya. Saya ulangi ya. Setelah masukkan equipment, Anda masuk ke tab serial data. Nah, ini ada history ya. Nah, terlihat di sini historinya adalah ini adalah ordernya. Kemudian ini adalah GR-nya ya. Ini ordernya, GR-nya dengan equipment yang ini, serial number ini, dan finish produknya yang ini ya. Sudah terlihat sekarang historinya ada pergerakan equipment ya. Kalau Anda lihat di sini jadi esto itu adalah tadi available ya, available. Kemudian dia menjadi esto in the warehouse berarti ya. Oke, berarti sudah sukses. Cek history udah, materinya. Kemudian satu lagi kita cek secara stok ya. Ini secara equipment. Oke, secara equipment kita bisa lihat, kita bandingkan sekarang dengan MB51. Material finish produknya ini ya. Nah, ini udah kelihatan nih ya. Jadi ada pergerakan material 101 dari matdok yang kalau kita lihat di history sini, matdok yang nomor 13, yang ini ya, yang 13. Berarti yang ini. Dari mana kita tahu? Ini bisa kita buka ininya. Kita buka apa namanya? Kolom-kolom yang ada di sini, ada order ya, kita keluarkan ordernya di sini, misalnya saya simpan. Nah, 1427. Kemudian ini nomor GR-nya, ini ordernya. Ya, ordernya tadi kita udah punya adalah 3327. Yang ini ya, persis sama ya. Jadi yang ini benar. Oke. Jadi terlihat relasi dan ini sukses kita lakukan proses production order dengan serial number ya. Kalau kita lihat matdoknya di sini, matdoknya belum keluar ya. Coba kita lihat. Material dokumen, material description. Coba kita keluarkan semua aja ya, gini ya. Kemudian saya simpan di bawah. Nah, seperti itu keluar semua. Nanti kita bisa bikin layout mana aja yang diperlukan tampil, mana yang tidak ya. Teman-teman bisa buat cara membuat layout, nanti ada materinya, nanti teman-teman lihat aja caranya seperti apa. Kita lihat dulu ke samping kanan, ini order. Nah, ini matdoknya ya. Ini nomor 13 kalau saya lihat, Ctrl Y gitu. Kemudian saya klik bawah sini, dia akan nunjuk ke matdok. Nah, seperti ini. Material ya, sesuai ya. Serial numbernya ini. Oke. Jadi sudah betul ya. Cara pembuatan order dengan relasi ke serial number. Oke, saya kira demikian ya teorinya. Bagaimana cara membuat production order dengan serial number. Nanti teman-teman bisa mengikuti lagi perkembangan selanjutnya di SAP. Bagaimana dengan skenario-skenario yang lain. Oke. Saya kira sudah selesai ya. Terima kasih.
Saya kira cukup. Terima kasih. Mohon maaf bila ada penjelasan dari saya, semata-mata ini adalah proses pembelajaran kita ya. Jadi mohon dimaafkan bila ada penjelasan yang keliru, karena kita sama-sama untuk mempelajari SAP. SAP itu berkembang terus ya. Jadi kita ingin lihat juga progres berikutnya di company-company yang tentu saja tidak sampai di sini, dia akan berkembang terus gitu ya. Saya Ahmad Yusuf Arif, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.